Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang subbab dari posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada bab 2 yaitu koordinat kartesius. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, kita akan mencapai 3 tujuan pembelajaran ya anak-anak. Untuk yang pertama, siswa mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Jadi kalian jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan saja buat Ibu, jangan malu ya untuk bertanya. Untuk yang kedua, siswa mampu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan untuk yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan koordinat kartesius. Masalah kontekstual itu masalah yang berkaitan pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan membahas terlebih dahulu hubungan dua garis. Nah, perhatikan posisi dua garis pada gambar berikut. Nah, ini ada 3 posisi garisnya. Yaitu untuk yang pertama, ada garis A dan garis B. Nah, hubungan dua garis di atas adalah saling sejajar. Dapat kalian lihat kan? Sejajar untuk A dan B-nya. Nah, saling sejajar ini dapat diartikan sebagai ketika dua garis di atas diperpanjang, maka tidak akan pernah berpotongan. Jadi diperpanjang terus sampai tak terhingga. Itu merupakan pengertian dari saling sejajar. Untuk posisi dua garis yang kedua yaitu saling tegak lurus. Nah, hubungan dua garis di atas adalah saling tegak lurus. Nah, saling tegak lurus ini adalah antara garis A, ini garis A, dan garis B. Jika diukur menggunakan busur, maka sudutnya adalah 90 derajat. Maka itu merupakan garis saling tegak lurus ya anak-anak. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu hubungan dua garis di atas adalah saling berpotongan. Garis A dipotong garis B, namun sudut yang dibentuk tidak persis 90 derajat. Nah, dapat kalian lihat kan bisa juga 180 ya. Nah, ini merupakan 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, untuk pembahasan kita yang pertama atau pembahasan paling utama kita hari ini, kita akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ini ada 3 macam. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan dulu tentang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Dapat kalian lihat nih pada gambar. Nah, garis L ini merupakan garis yang sejajar sumbu X. Sumbu X ini kan mendatar. Dan tegak lurus sumbu Y. Sumbu Y ini menurun, jadi kan tegak lurus. Nah, ini merupakan posisi garis sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Nah, ini di dalam daerah positif ya, tegak lurus sumbu Y-nya. Nah, ada juga di daerah negatif, tegak lurusnya terhadap sumbu Y tetapi yang negatif. Nah, kan ini nih sejajar sumbu X tetapi tegak lurus sumbu Y tapi yang berada di negatif. Untuk yang kedua, posisi garis yang kedua yaitu sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Dapat kalian lihat sejajar sumbu Y, maka itu mendatar ya, atau sama dengan sumbu Y-nya, dan tegak lurus sumbu X. Dapat kalian lihat, nah ini merupakan tegak lurus sumbu X. Tegak lurus tadi kan yang dapat membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalian dapat lihat ini garis L ini dapat membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu X-nya. Yang terakhir yaitu memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y dan juga memotong sumbu X. Nah, dapat kalian lihat garis L ini memotong sumbu X, begitu juga memotong sumbu Y. Nah, Ibu, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui 4 buah titik pada koordinat kartesius yaitu A 3, -3, B -2, -3, C -2, -1, dan D 3, -1. Nah, tentukan posisi garis tersebut terhadap sumbu X jika titik A dihubungkan dengan titik C. Nah, ini dapat kalian lihat, sudah kalian pahami kan pembahasan Ibu sebelumnya, ini merupakan A ke C ini berpotongan. Garis yang saling berpotongan. Yang kedua,
titik A dihubungkan ke titik D. Nah, ini merupakan tegak lurus ya, tegak lurus, garis tegak lurus sejajar dengan sumbu X tetapi tegak lurus dengan sumbu Y. Dan untuk yang ketiga yaitu titik C dihubungkan dengan titik D. Maka garisnya itu adalah garis saling sejajar. Itu merupakan contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Ibu mempunyai masalah kontekstual nih. Dika sedang latihan baris berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, kemudian 3 langkah ke utara. Jika titik awal Dika berjalan adalah titik 1,1, maka koordinat Dika sekarang adalah, titik awal Dika kan titik acuannya 1,1. Nah, Dika ini akan berjalan ke timur 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Maka di absisnya itu ada 5. Nah, kemudian 3 langkah ke utara. Dari posisi Dika ini ke utara. Utara itu kan ke atas, jadi 1, 2, 3. Nah, maka posisi Dika sekarang yaitu dengan koordinat 5,4. Bisa juga dengan langkah seperti ini ya anak-anak. Nah, titik awalnya itu kan 1. Jadi 1 ditambah 4 langkah jadi 5. Nah, untuk titik awal pada sumbu ordinatnya itu 1 ditambah 3 jadi 4. Nah, maka koordinat Dika sekarang adalah di titik 5,4. Nah, untuk kesimpulan yang terakhir, macam-macam garis itu ada 3. Yang pertama saling sejajar, saling tegak lurus, dan saling berpotongan. Dan yang untuk posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ada 3 macam juga anak-anak. Pertama, sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y, sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X, dan yang terakhir memotong sumbu Y dan juga memotong sumbu X. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ibu akhiri. Terima kasih banyak anak-anak. Ibu harap kalian selalu mengulang-ulang materi yang Ibu berikan dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.